Pernah nggak sih kamu merasa aneh, kenapa ada brand yang baru muncul beberapa bulan, tapi langsung nempel di ingatan orang, sementara ada brand lain yang sudah keluarin iklan besar-besaran, tapi hilang begitu aja kayak nggak pernah ada. Halo teman-teman, saya Yoyo Ubiantono. Saya sudah lewat 20 tahun berkecimpung di dunia digital marketing, dari brand lokal kecil sampai perusahaan besar di luar negeri. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget disalahpahami oleh pemilik brand, terutama di dunia beauty, kesehatan, dan herbal. Topiknya adalah What is brand story and why it's matter. Saya pernah kerja bareng satu brand skincare lokal yang waktu itu baru banget launching. Produk mereka bagus, packagingnya cantik, testimoninya juga ada, tapi masalahnya penjualannya seret. Dan setelah saya pelajari, ternyata mereka nggak punya cerita. Mereka hanya jual krim pencerah wajah dengan bahan alami. Padahal di luar sana ada ratusan brand yang ngomong hal yang sama. Nah, di titik itulah saya sadar orang nggak beli produk, tapi mereka beli maknanya. Nah, coba deh diingat, kapan terakhir kali kamu beli sesuatu yang bukan karena butuh, tapi karena nyambung sama ceritanya? Mungkin skincare yang bikin kamu ngerasa lebih percaya diri setelah jerawatan, atau teh herbal yang bikin kamu ngerasa tenang setelah hari yang panjang. Nah, itulah kekuatan brand story. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu, supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru dari channel Belajar Meta Ads ini. Karena di sini kita akan bongkar banyak banget strategi digital marketing yang benar-benar relevan buat brand kamu. Nah, sekarang yuk kita pahami dulu apa sih sebenarnya brand story itu. Banyak orang berpikir brand story itu cuma slogan, tagline, atau video sinematik dengan musik yang keren. Padahal itu bukan. Brand story itu adalah perjalanan emosional, alasan kenapa brand kamu itu ada dan kenapa orang harus peduli. Slogan itu kan cuma satu kalimat ya, tagline itu pesan singkat, tapi brand story itu nyawa dari semuanya. Dia menjawab pertanyaan paling penting, kenapa kamu ada di dunia ini dan masalah siapa yang akan kamu pecahkan. Nah, ada framework sederhana yang selalu saya ajarkan di Brand Launch Masterclass ini adalah The 3C of Brand Story: Cause, Connection, and Character. Cause adalah apa alasan dibalik brand kamu berdiri. Misalnya, kamu bikin produk herbal karena capek lihat orang tua minum obat kimia terus. Yang kedua, connection. Bagaimana ceritamu bisa menyentuh kehidupan audiens? Apakah kamu juga pernah ngalamin masalah kulit kusam, stres, atau jerawat yang bikin minder? Nah, yang ketiga adalah karakter. Siapa kepribadian di balik brand kamu ini? Apakah dia seperti sahabat yang menenangkan atau mentor yang menginspirasi? Ketika hal ini menyatu, orang bukan cuma tahu kamu jual apa, tapi percaya sama kenapa kamu jual itu. Nah, saya akan kasih contoh sederhana ya. Ada satu brand teh herbal yang saya bantu waktu awal pandemi. Mereka dulu cuma jual teh detox biasa. Tapi setelah kita gali lebih dalam, ternyata pendirinya bikin produk ini karena ibunya dulu kena gangguan pencernaan dan nggak bisa minum obat kimia. Jadi, dia pengen bantu orang lain lewat bahan alami. Nah, waktu kita ubah cara komunikasinya dari teh pelangsing alami menjadi teh yang lahir dari kasih sayang seorang anak untuk ibunya, hasilnya luar biasa. Engagement naik, repeat order melonjak, dan audiens mulai cerita balik tentang pengalaman mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka merasakan emosi yang sama. Jadi pelajarannya adalah data menjelaskan tapi cerita yang meyakinkan. Fakta menarik tapi emosi yang menggerakkan. Kalau kamu hanya jual manfaat produk, kamu nggak akan bersaing di harga. Tapi kalau kamu jual makna, kamu akan menang di hati. Dan ingat, di era algoritma Andromeda Meta sekarang, brand yang punya emosi kuat akan lebih mudah disebarkan karena orang senang berbagi cerita, bukan iklan. Itulah kenapa storytelling bukan hiasan, tapi senjata utama untuk membangun loyalitas dan kepercayaan. Jadi teman-teman, sebelum kamu keluarin budget besar buat campaign atau influencer, tanya dulu satu hal sederhana. Apa cerita di balik brand Anda? Tanya dulu hal yang sederhana. Apa cerita di balik brand saya? Karena kalau brand kamu nggak punya cerita, orang juga nggak akan punya alasan untuk mengingatnya. Kita mulai dari sana. Cerita kamu sendiri, cerita yang jujur, relevan, dan penuh makna. Itu yang akan membuat brand kamu bukan sekedar produk, tapi bagian dari hidup orang lain. Kalau kamu mau belajar lebih dalam tentang cara membangun brand yang kuat sejak hari pertama, kamu bisa ikut Brand Launch Masterclass bersama kami di Yusuki Media. Kita akan bahas step by step cara membangun fondasi cerita brand yang bisa bikin orang jatuh cinta sebelum mereka
membeli. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, brand besar bukan dibangun dari modal besar, tapi dari cerita yang bermakna.